Kitanya kadang-kadang baru tanging urung mukopiah pakai eja kerung, kemudian pakai jubah besar, langsung kita mengatakan nyan saleh, nyan alim, nyan ulama. Baik, itu sebagai penghormatan, okey, tidak bermasalah. Mereka membawa pacar-pacar mereka, mereka menuju ke tempat-tempat maksiat. Mereka tidak peduli lagi dengan ajakan Allah. Mereka tidak peduli bahawa semakin di ujung Ramadan adalah semakin hebat dan dahsyat amalan yang diminta dilakukan oleh Nabi SAW. Dia berjuang habis-habisan, padahal Rasulullah maksum, Rasulullah ahli surga. Rasulullah ingin mengatakan kepada umatnya, beginilah contoh penduduk surga, makin berujung makin haya mamai. Yang sudah berzikir lelah, basahilah mulut dengan salawat kepada Nabi SAW. Yang sudah lelah, sediakan harta, bersedekahlah di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Barang siapa yang melakukan amal tersebut, maka semua amalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan insya-Allah di dunia dan di akhirat. Dalam salah satu ayat Allah, surah Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Seluruh ahli tafsir menerjemahkan dan menafsirkan kalimat keyakinan adalah kematian, karena sesuatu yang paling diyakini adalah mati. Jadi maksud ayat itu, sembahlah Allah sampai engkau mati. Jangan berhenti sembah Allah kecuali kematian yang menghabisi. Cuma melakukan Allah. Ayat ini mengisyaratkan kita bahawa jangan merasa puas dengan amalan yang sedang kita lakukan. Sebelum kematian datang kepada kita, kita dituntut untuk terus mengerjakan amal sampai melihat malaikat maut berhadapan dengan kita. Dan jangan pernah merasa bahawa kita adalah ahli surga. Dan juga jangan pernah berputus asa seakan-akan kita adalah ahli neraka. Allah titipkan otak, Allah titipkan pikiran, Allah titipkan hati untuk berfikir. Maka disuruh berfikir dan berjuang untuk mendapatkan surga. Jemaah melakukan Allah. Dalam salah satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari, setelah Rasulullah mengatakan bahawa kita ditiupkan ruh dari 120 hari dalam kandungan, ditetapkan ajal, ditetapkan rezeki, ditetapkan nasib baik buruk dan baik,
atau baiknya. Lalu di ujung hadis Rasulullah mengatakan, seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli surga, sekira-kira dia dan surga hanya tinggal sejengkal. Jadi saking hebatnya amalnya, amal-amalan penduduk surga, berbuat baik terus-terusan, sampai orang mengira antara surga dan dia hanya sejengkal. Saking dekatnya amalnya menjadi penduduk surga. Tapi apa yang terjadi? Kata Rasulullah, ketika kematian datang kepadanya, bisa jadi dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka nerakalah dia. Rasulullah menyambung, ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Jadi sabi-sabi dalam maksiat, selalu dalam keadaan berbuat dosa. Kalau Allah menginginkan dia, kalau seandainya kematian akan mendatanginya, maka dia akan beramal dengan amalan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Jemaah mereka Allah, hadis ini menunjukkan bahawa kita ini benar-benar berada di dalam genggaman Allah. Tapi Allah tidak menzalimi kita dengan menuliskan nama kita di surga dan neraka. Allah tidak akan menzalimi kita seakan-akan kalau kita jatahnya neraka, ya tetap neraka. Sehingga ada orang yang merasa putus asa, untuk apa kita beramal? Kepu tak pebut amai menyongnan katanya cit lambat pintu neraka kepada oleh Allah. Kepu dah mamai. Itu sudah ditanya oleh sahabat. Ketika Rasulullah menggambarkan takdir Allah atas surga neraka, kata sahabat, untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Kalau seandainya sudah ditetapkan surga dan neraka, apa jawaban Nabi? Ya'malu, beramallah, dengan amal itu engkau tahu nasibmu. Jadi ujung-ujungnya ternyata Allah menentukan nasib kita bukan pada diri Allah, tapi pada keinginan kita sendiri. Yang maha damang surga, beramallah sampai mati. Allah tidak akan langgar janji. Bukankah Allah yang mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannat, sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh mereka akan pasti mendapatkan surga. Mamanya kagak peduk nan dalam pintu neraka, kepa Allah gak kenyan. Untuk apa Allah mengatakan yang beriman dan beramal saleh pasti surga? Berarti dipulangkan kepada kita. Cuma cerita dalam hadis tadi supaya kita sadar diri bahawa bukan kita yang memilih keputusan akhir, tapi Allah lah yang menentukan keputusan akhir. Karena surga milik Allah, neraka milik Allah. Galak-galak Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi bukan kita yang mengatur Allah, tapi Allah lah yang mengatur kita. Nyan yang kena pegah. Ujungnya Allah ingin mengatakan, engkau hambaku, akulah Tuhanmu. Galak-galak lum, donyanya atalum, surga atalum, neraka atalum, galak-galak lum, aturan-aturan lum. Maka kita tidak dibenarkan untuk melangkahi Allah. Cuma Allah memberikan izin kepada kita, silakan pilih mau ke surga atau ke neraka. Yang mau ke surga beramallah, yang mau ke neraka silakan tinggalkan Allah, tinggalkan amal kepada Allah. Cuma jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu sombong memvonis diri, juga jangan terlalu sombong memvonis orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan dari Sa'ad bin Sahal, Rasulullah menyebutkan wala ta'jamu amala wala ta'jabu ala amali ahadin hatta tanduru ma yakhtimuhu. Kata Rasulullah, janganlah engkau takjub, janganlah engkau merasa kagum terhadap amal seseorang sebelum engkau melihat dia mati dengan amal apa. Jadi kitanya kadang-kadang baru tanging urung mukopiah pakai jakrung, kemudian pakai jubah besar, langsung kita mengatakan nyan saleh, nyan alim,
nyan ulama. Baik, itu sebagai penghormatan, okey, tidak bermasalah. Tapi ketika kita merasa yakin bahawa orang tersebut adalah ahli surga, sungguh kita telah melampaui Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, jangan kagum kepada amal seseorang sampai engkau melihat dia mati dengan amal apa. Dia mati dengan amal ahli neraka atau dia mati dengan amal ahli surga. Jemaah melakukan Allah, dalam kitab Ruhul Bayan, pengarang menuliskan salah satu kisah nyata. Di salah satu tanah Arab, ada seseorang ketika sedang berhaji, dia melakukan tawaf. Penulisnya menuliskan kisah, dia mendengarkan ada seseorang bergelantung di kain Kaabah, lalu dia mengatakan, ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Terus-terusan dia mengulang itu, dan tidak ada doa lain. Sehingga yang menuliskan kisah ini mengatakan kepada orang yang berdoa itu saja, dia mengatakan, tidak ada doa lainkah engkau yang bisa engkau panjatkan ke Allah? Kenapa engkau hanya memanjatkan doa, ya Allah, matikan aku ke dalam Islam, matikan aku dalam Islam, terus-terusan? Lalu orang ini berhenti sebentar dari doanya dan mulai menceritakan, aku berdoa ini karena pengalamanku terhadap saudara-saudaraku. Aku punya 2 orang bersaudara, aku punya 2 orang lagi saudara, dan kedua-duanya muazzin di masjid. Abangku muazzin 40 tahun di masjid, dan adikku yang satu lagi 30 tahun juga menjadi muazzin di masjid. Yang tidra 40 tahun, yang tidra 50 tahun muazzin. Masya Allah, ini amal paling mulia. Menjadi muazzin ini amal. Jadi corong lidah dakwah untuk mengajak orang salat adalah muazzin. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahawa pahala muazzin lebih besar daripada pahala imam. Sebahagian ulama mengatakan itu. Dan nanti para muazzin di akhirat nanti dipanjangkan lehernya sebagai tanda bahawa mereka lah yang dulu memanggil-manggil nama Allah untuk mengajak orang salat. Amal mulia. Lalu apa yang terjadi, jemaah melakukan Allah? Orang ini melanjutkan ceritanya. Ketika abangku yang 40 tahun jadi muazzin meninggal dunia, mau meninggal dunia, sakaratul maut. Lalu dia mengatakan kepada kami, ambillah Quran. Kami mengira disuruh ambil Quran agar dia membaca untuk terakhir hidupnya. Tapi ternyata apa yang dia katakan, dia pegang Al-Quran lalu dia mengatakan, mulai hari ini aku berlepas diri dari Al-Quran dan aku keluar dari agama ini. Akhirnya dia menjadi Nasrani. Setelah dia mengikrarkan jadi Nasrani, kemudian meninggal dunia. Dan yang satu lagi ternyata sama-sama murtad. Dari situ aku mulai khawatir. Kata yang mengatakan doa tadi, ya Allah, meninggalkan aku dalam keadaan Islam. Dari situ aku mulai khawatir, bagaimana nasibku nanti? Kami berbuat baik berpuluh tahun, tapi ternyata ujung hidup kami begitu. Maka aku berdoa terus-terusan, ya Allah, meninggalkan aku dalam keadaan Islam. Lalu kemudian penulis kitab bertanya kepada beliau, apa yang membuat abangmu dan adikmu tiba-tiba berubah akidahnya? Kenapa Allah tiba-tiba marah kepada mereka? Apa jawaban orang ini? Abangku dan adikku yang muazzin itu selama hidupnya suka sekali mencari-cari aib dan membongkar aib orang lain. Itu pengakuannya. Jadi sepanjang hidup, alih bang, boot bang. Jadi tiap hari azan, tapi dilikut bootnya, dia suka sekali mencari-cari aib, membongkar-bongkar aib, memburuk-burukkan keadaan muslimin. Jadi jemaah melakukan Allah, Allah marah kepadanya. Maka oleh kerana itu, bukan Allah yang menentukan bahawa mereka harus menjadi Nasrani, tapi pilihan mereka membuat Allah murka. Maka jemaah melakukan Allah, hati-hatilah. Jangan sampai terlalu kagum dengan amal kita yang sementara ini, tapi teruslah berjuang sampai datangnya kematian. Makanya hari ini ada orang yang kadang-kadang terjebak dengan terlalu percaya diri. Ramadan belum selesai, Ramadan baru sampai hari 18. Masya Allah, ada orang yang sudah merasa menjadi ahli surga. Ketika orang lain menuju untuk salat tarawih, mereka berada di kedai-kedai kopi.
Mereka membawa pacar-pacar mereka. Mereka menuju ke tempat-tempat maksiat. Mereka tidak peduli lagi dengan ajakan Allah. Mereka tidak peduli bahawa semakin di ujung Ramadan adalah semakin hebat dan dahsyat amalan yang diminta dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi na yang merasa bahawa kajit ke ahli surga, hana perlele mamai, nyantik malam menyotawit dalam rot semamai, sebahagian kecil menuju ke masjid, sebahagian besar muwek-wit. Na yang minta bajai, ada yang disibukkan mencari celana jin, disibukkan datang ke supermarket, mulai belanja persiapan hari raya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Iza dakhala al-ashrul awakhir." Rasulullah ketika sudah mulai masuk 10 terakhir Ramadan, apa yang dia lakukan? Dia bangun, wa shadda mi'zarah, dia ikat pinggangnya, dia tidak rebahkan lagi di atas kasur, wa aiqadha ahlah, lalu dia bangunkan seluruh keluarganya, dia berjuang habis-habisan. Padahal Rasulullah maksum, Rasulullah ahli surga. Rasulullah ingin mengatakan kepada umatnya, beginilah contoh penduduk surga, makin bak ujung makin haya mamai. Bukan meninggalkan amal di ujung. Semua pemenang dalam perlombaan nya sampai bak ujung tinggal nama Isa sampai moil he takai. Nyan bak ujung tinggal. Hari ini Masya Allah orang ingin menang tapi di awal tidak ada pemenang di awal. Jemaah melakukan Allah, jangan tinggalkan Ramadan. Karena Ramadan datang bukan untuk meninggalkan kita. Ramadan datang menyelamatkan kita. Aneh katanya. Truk jame yak petelamat katanya. Tanya tak peluang dari jame nya. Kiban cara semiki. Masya Allah. Orang hari ini yang perempuan-perempuan juga tidak diajarkan lagi oleh suaminya. Nah yang kagabuk di rumah, nah yang pegak kuih, nah yang mulai ngingorden, ganto kursi macam model. Hana pikirle ke tarawih, hana pikirle ke amal-amal di akhir Ramadan. Bahkan sebenarnya akhir Ramadan orang tidak tidur lagi. Orang beriktikaf menunggu satu bonus dari Allah yang paling dahsyat selama setahun, cuma ada untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akibat kasih sayang Allah kepada katanya. Menyokan karena umat Muhammad, tanya harus berjuang untuk masuk surga ribuan tahun lamanya. Lihat umat-umat terdahulu, Allah beri panjang umur ratusan tahun, tapi umat Muhammad diberikan sekali amal, tapi seperti beramal 1000 bulan lamanya. Maka sambutlah kasih sayang Allah ini. Jangan buang kasih sayang Allah. Allah sayang kita, melebihi sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kena berselamat katanya, maka baiknya tinggal dari masjid. Jangan tinggalkan tempat-tempat ibadah, karena pemenang selalu berada di ujung. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir. Berjuanglah engkau, carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Lakukan apapun. Yang sudah lelah baca Quran, pindahlah ke salat sunnah. Yang sudah lelah salat sunnah, pindahlah ke zikir. Yang sudah berzikir lelah, basahilah mulut dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah lelah, sediakan harta, bersedekahlah di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Barang siapa yang melakukan amal tersebut, maka semua amalnya seakan-akan beramal selama 83 tahun atau 1000 bulan lamanya. Kalau dia bersedekah di malam itu, maka malam itu menjadi catatan Allah seakan-akan dia bersedekah selama 1000 bulan. Hanya untuk umat Muhammad, hanya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu katanya, pemimpin keluarga ingatkan anak, ingatkan isteri, kan mayang bak tiplo akhirnya. Bukan berangkat menuju untuk belanja-belanja, bukan. Ini untuk berjuang. Masalah persiapan hari raya, dia datang sendiri, tidak usah disiapkan pun dia datang. Maka jemaah maka Allah, maksud ayat Allah tadi, kita belum selesai perjuangan kita. Teruslah sembah Allah sampai datang kematian kepada kita. Teruslah menyembah Allah sampai kita bisa tersenyum di hadapan malaikat maut. Teruslah menyembah Allah sampai tidak ada kalimat aku ingin hidup kembali untuk beramal. Jangan ada kalimat itu. Jangan sampai mengatakan di depan malaikat maut, izinkan aku sebentar untuk bersedekah, izinkan aku sebentar untuk kembali solat tarawih, izinkan aku sebentar untuk melakukan puasa. Jangan keluarkan kalimat itu, karena itu kalimat orang-orang yang sudah menyesal, tidak menghiasi amalan-amalan di masa hidupnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat agar kita terus bersemangat untuk menyambut Ramadan sampai di penghujung Ramadan.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب دعوات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة